Tim gabungan yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol hingga menggandeng KPU melaksanakan pembersihan alat peraga kampanye atau APK dan semua bentuk bahan kampanye yang masih terpasang di pinggir jalan dan juga tempat umum Kabupaten Kudus. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Muria, Saiful Maksum. Silakan rekan Saiful. Baik, terima kasih rekan Nina. Diinformasikan kepada sahabat Tribuners bahwa saat ini memang sudah memasuki masa tenang kampanye yang akan berlangsung sejak tanggal 11 kemarin hingga tanggal 13 nanti. Sebelum nantinya pemilu serentak khususnya Pilpres dan juga Pileg yang akan berlangsung pada 14 Februari lalu. Nah, di Kabupaten Kudus juga tim gabungan yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu Bawaslu setempat juga dibantu oleh sejumlah OPD terkait diantaranya PKPLH, kemudian Dinas Perhubungan, ada Satpol PP dan beberapa pihak terkait melakukan aksi ataupun melakukan bersih-bersih APK alat peraga kampanye dan juga bahan-bahan kampanye yang masih bertebaran di sepanjang jalan maupun fasilitas-fasilitas masyarakat umum. Nah, dari dari hari pertama pembersihan APK ini dilaksanakan oleh tim gabungan menerjunkan kurang lebih sekitar 3.000 personel yang dilakukan serentak menyisir tempat-tempat yang ada di 9 kecamatan. Dari masing-masing kecamatan dibentuk tim untuk bisa menyisir masing-masing lokasi hingga sampai pada desa dan juga tingkat TPS. Nah, target dari pendataan Bawaslu Kabupaten Kudus sendiri ada sekitar 8.000 sampai 9.000 alat peraga kampanye yang diidentifikasi tersebar di wilayah Kabupaten Kudus yaitu di sepanjang ataupun di sebanyak 9 kecamatan yang ada. Meskipun beberapa tim dari kecamatan menargetkan proses pembersihan APK ini berlangsung dalam kurun waktu 1 hari, namun dari Bawaslu sendiri menargetkan bahwa proses pembersihan APK ini berlangsung ataupun selesai dalam waktu maksimal 3 hari pada tanggal 13 Februari nanti. Karena memang jadwal pemilihan umum yang akan berlangsung pada 14 Februari ini harus sudah bersih dari APK yang ada di wilayah ataupun daerah masing-masing. Nah, berdasarkan penuturan dari Bawaslu sendiri di Kabupaten Kudus bahwa Bawaslu Kudus juga menemukan satu caleg ya yang memasang APK pada masa proses kampanye lalu dengan menjanjikan sejumlah hadiah saat kampanye berlangsung. Lah Bawaslu setempat juga sudah melakukan upaya penanganan lebih awal dengan memberitahu terkait peraturan-peraturan yang dilanggar oleh caleg setempat. Caleg yang dimaksud dalam hal ini adalah caleg DPRD Kabupaten Kudus dari salah satu partai politik ternama juga yang saat ini masih dirahasiakan oleh KPU, mengingat saat ini juga Bawaslu sudah memanggil dari caleg tersebut dan juga sejumlah saksi untuk memberikan klarifikasi agar menyampaikan apa yang menjadi pantauan dari Bawaslu karena dianggap ataupun dinilai sudah menyalahi aturan atau undang-undang yang berlaku. Nah, caleg itu merupakan dapil Kaliwung Gebog yang dalam proses kampanye lalu menjanjikan dalam brosurnya ya menjanjikan beberapa hadiah diantaranya mobil, paket umroh, juga sepeda motor, mesin cuci, dan sejumlah alat elektronik yang mengajak kepada masyarakat agar memilih caleg-caleg yang memberikan hadiah. Nah, hal ini menjadi pantauan dari Bawaslu Kabupaten Kudus dan kemarin sudah dilakukan pemanggilan saksi dan dilanjutkan untuk pemanggilan yang bersangkutan untuk dilakukan klarifikasi atas apa yang disampaikan dalam proses kampanye tersebut. Nantinya Bawaslu menilai caleg tersebut bisa jadi akan terancam dengan tindak pidana pemilu yang
bisa diancam hingga 2 tahun ataupun denda hingga maksimal 25 juta. Nah, perkembangan lanjut akan disampaikan oleh Bawaslu dalam beberapa hari ke depan, mengingat kondisi saat ini mereka juga masih berupaya untuk membersihkan APK-APK yang masih bertebaran di wilayah Kabupaten Kudus. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, kembali ke studio. Hari ini karena memang sudah tahapan, kita sudah masuk tahapan masa tenang 3 hari tanggal 11, 12, 13, maka kami seluruh jajaran pengawas baik dari kabupaten, kecamatan, desa hingga pengawas TPS kita kerahkan semua untuk melakukan penertiban dan pembersihan alat peraga kampanye maupun bahan kampanye yang tersebar di 9 kecamatan. Selain kami dibantu oleh stakeholder, ada Sub, ada Satpol PP, Kesbangpol, KPU juga kami ikut sertakan dan stakeholder lainnya. BKPLH termasuk salah satunya yang kita kesulitan untuk menertibkan yang tinggi-tinggi itu. Total ada berapa tim yang dibentuk? 9 di 9 kecamatan, kita per kecamatan. Artinya kita terjunkan dari semua pengawas kami, dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa, hingga sampai pada TPS. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.